Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat guys. Oke, ketemu lagi dengan Om Pak Yud Official YouTube channel hari ini. Oke, hari ini saya akan membahas bagaimana berkendara yang aman dan safety di jalan tol guys. Nah, saat ini saya akan konsentrasi untuk membahas kontur jalan tol di Trans Sumatera, tepatnya di Lampung guys. Nah, apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk tol? Yaitu e-tol. Nah, ini harus kita siapin guys. E-tol, saran saya pakai tongsis biar enak, biar gampang jatuh. Dan karena di Trans Sumatera ini ada beberapa gate gerbang tol agak jauh nempelinya, jadi akan mempermudah kita biar nggak turun gitu ya. Nah, sebelum masuk tol juga harus kita persiapkan kendaraan. Yang paling utama ban guys, harus dicek semuanya kondisi bagus, dan saran saya pakai nitro guys. Nah, biar ban tetap adem. Terus cek semua kondisi fisik mobil, harus fit guys ya. Oke, ini kita akan masuk di gerbang tol mana ini? Gerbang tol Gunung Batin, teman-teman. Gunung Batin, Lampung. Jadi masuk ini perbatasan dengan Lampung Tengah. Nah, kita masuk, nanti kita akan keluar di gerbang tol Terbanggi. Nah, kita tempelkan kartunya dulu. Kalau pakai tongses enak guys. Oke, kita masuk dulu. Nah, untuk jarak dari gerbang tol Gunung Batin ke nanti kita exit ke Terbanggi, Lampung Tengah ini kurang lebih kalau nggak salah 24 kilo guys. Ya. Oke, kita akan masuk. Nah, ini saya akan sedikit bahas tentang kontur struktur jalan tol Trans Sumatera di Lampung ini. Jadi strukturnya adalah cor guys. Nah, memang kalau di sini kondisinya agak sedikit kasar guys ya. Jadi kalau nanti teman masuk tol Trans Sumatera, mobil ada terasa suara aneh di bawah mungkin ya. Nah, itu suara ban ya. Nah, jangan kaget nanti karena memang agak kasar. Makanya ban juga harus dikondisikan dalam kondisi fit. Nah, ini kita setelah masuk gerbang tol Gunung Batin, ini ada dua cabang. Yang kanan ini ke arah Palembang guys ya. Nah, kita ambil yang kiri karena kita mau ke arah ke Lampung Tengah. Ini juga bisa kita ke arah Bakauheni guys, ke Dermaga. Oke, nah setelah kita mau gabung di jalan utama tol ini, kita harus benar-benar perhatikan rambu-rambu. Nah, sebenarnya ini nggak boleh nyalip guys ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, permisi, kita duluan. Nah, jadi harus hati-hati juga. Nah, setelah kita mau masuk ini, yang paling diperhatiin kita nggak boleh melindas nih loh, marka yang segitiga ini ada garis-garis ini. Dan kita harus selalu lihat spion karena kecepatan di tol ini kan beda sama di lintas. Pas kita mau ambil arah jalur cepat harus hati-hati sekali. Nah, oke. Nah, yang saya akan bahas kali ini, guys, jangan di skip ya videonya karena ini penting sekali. Di jalan tol Trans Sumatera ini memang kita lihat selain konturnya agak kasar tapi juga masih terkondisikan. Jalan tolnya ini kebanyakan agak di atas guys ya, di atas dibanding lokasi kayak ini. Kanan kiri ada perkebunan, ada karet ini ya, pemandangannya bagus. Makanya karena agak tinggi ini untuk ini ada yang mau nyalip guys. Jadi kalau ada kita di tol ada yang di belakang kita lihat dia mau nyalip, kita kasih jalan guys, jangan sok-sokan jagoan ya, bahaya. Kita kasih jalan. Oke, kita belajar cepat lagi. Nah, kita kembali lagi tadi. Jadi karena dia agak di atas, nah tentu saja yang berpengaruh besar adalah hembusan angin guys. Nah, mungkin kalau untuk beberapa jenis kendaraan atau mobil seperti sekelas sedan gitu ya, nah itu mungkin nggak ada masalah dengan tekanan angin di jalan tol, karena kalau mobil-mobil yang sekelas sedan itu sudah ada aerodinamis, itu akan menekan ke bawah tekanan angin. Tapi bagi teman-teman yang punya kendaraan sekelas SUV dan lain sebagainya yang agak tinggi, yang perlu diperhatikan di jalan tol Trans Sumatera ini adalah tentang yang pertama kecepatan mobil guys. Nah, disarankan memang maksimal di jalan tol ini 100 km/jam. Nah, minimal ya kita bisa 80-60 guys ya. Nah, di jalur kanan ini ada jalur cepat guys, jalur cepat. Makanya ketika kita udah di kecepatan 100 tidak apa-apa di jalur kanan, tetapi kalau
di jalan tol kita kecepatannya, kalau ini 2 jalur masih 80 atau 60, kita ambil yang kiri guys. Nah kita kembali ke tekanan angin ya. Oke. Nah jadi kalau angin besar, kalau kita diambil yang sebelah kiri gini guys, contoh ini saya ambil jalur kiri, itu tekanan udara akan sangat terasa guys. Ini pengalaman saya akan saya bagikan ke teman-teman pengguna tol ya dimanapun. Nah di sini kenapa terasa sekali angin? Karena tekanan angin dari arah kiri ini masih menghembus lepas langsung kena mobil kita. Nah pengalaman saya ternyata kalau angin di tol agak besar, nah ini saya ambil kanan. Kalau kanan kita lihat spion dulu, ada mobil nggak di belakang. Nah di arah kanan yang jalur cepat ini ternyata kalau ada tekanan angin atau angin besar di tol ini sudah berkurang banyak. Nah kenapa? Karena angin ini sudah kepecah dengan pembatas tol ini guys. Ini pengalaman saya. Jadi ketika di tol ini anginnya besar, tadi di sebelah kiri mobil terasa agak limbung, kita ambil jalur cepat, tentu saja dengan kondisi aman terkendali ya guys. Kalau rame dia masih banyak mobil, jangan main sembarangan. Nah di sisi kanan ini lebih terasa tidak terlalu besar anginnya karena udah terpecah pembatas jalan. Ini pengalaman selama saya pengendara di tol Trans Sumatera guys. Nah kalau kita mau nyalip mobil seperti ini, kita usahakan selalu nyalakan klakson guys. Nah, klakson sama kalau saya sering lampu di mobil saya kedip-kedipkan. Kenapa? Karena ya jangan sampai terjadi beberapa kejadian kecelakaan di jalan tol Trans Sumatera ini. Itu kenapa? Karena mobil depan kita itu langsung ambil jalur cepat tanpa dia menyalakan sen. Jadi kalau dari belakang kita mau nyalip, kita klakson dan kita dim-dim, harapannya depan mobil kita yang seperti tadi tronton atau mungkin muatan barang ini tahu. Oke, tadi ada 2 KR atau mobil nyalip saya, jadi tadi sudah dari belakang kita kelihatan dari spion, kita ambil miring ngalah guys. Nah kembali lagi, ini pengalaman ya, mungkin teman-teman pengalamannya beda, tapi ini yang saya rasakan ketika di jalan tol yang anginnya besar, itu saya selalu cenderung ke jalur cepat dengan memperhatikan kecepatan dan keramaian di jalan tol. Kenapa? Ya tadi saya bicara, angin itu terhembus sudah kepecah dengan pembatas jalan. Tetapi kalau tadi seperti saya praktekkan di sebelah kiri jalur lambat, kita di kecepatan 100 contohnya, mungkin karena jalan sepi, jalan tol sepi gitu ya. Nah itu mobil kita terasa goyang guys, karena angin langsung mengenai mobil kita, belum pecah kena pembatas jalan. Nah itu trik-trik pengendara yang aman. Teman-teman kalau kondisi hujan ini ya, hujan lebat atau hujan dia merata gitu ya, nah untuk struktur jalan tol di Trans Sumatera ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau di tol Trans Sumatera ini ada beberapa titik dia ada genangan air guys. Nah, jadi kalau misal pas hujan, biasanya saya bukan ambil yang kanan mepet pembatas tapi sebelah kiri guys. Kenapa? Ada beberapa titik di pembatas ini kadang ada genangan air. Nah dan juga kenapa kita harus hati-hati ketika hujan, menghindari ada istilah aquaplaning guys. Apa itu aquaplaning? Bukan merek minuman ya guys ya. Aquaplaning adalah kejadian di mana daya cengkeram ban mobil kita itu akan sangat berkurang dan sangat minimal. Kenapa? Karena ada genangan air di sebuah jalan yang kita lewati sehingga cengkeraman ban kita tidak maksimal dan mengakibatkan aquaplaning itu mobil bisa terhembas dan bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Makanya kalau saya sarankan, saya pribadi kalau masuk jalan tol yang dia mau di Trans Sumatera atau yang lain yang konturnya itu jalan cor itu dan ada berapa genangan air, paling kencang saya paling 80 guys. Ya mending selamat ya, maksudnya keep safety reading, nggak usah terburu-buru. Tapi kalau kondisi kering ya kita bisa dengan kecepatan 100 dan kondisi mobil dan ban ini fit teman-teman ya. Oke, ini salah satu trik juga dari saya untuk teman-teman ketika hujan itu harus diwaspadai. Nah terus yang selanjutnya guys, di tol Trans Sumatera ini memang konturnya selain cor agak sedikit kasar, itu
bumpy guys. Bumpy itu maksudnya bergelombang. Nah, yang harus diwaspadai itu apalagi kalau ketemu dengan bukan speed trap ya. Jadi seperti ini guys. Nah, ada sambungan jalan ini lumayan agak rata. Kadang ada yang dia agak tinggi guys, atau bahkan karena muatan berlebihan yang masuk tol seperti yang kita lihat ini, ada truk muatan ini, dia udah agak turun atau mungkin jeblong gitu ya Jawanya. Nah, kita harus hati-hati guys di sambung-sambungan jalan yang ada aspalnya hitam. Jadi kalau kita kenceng lepas gas ya, takutnya nanti mobil tidak seimbang guys. Itu teman-teman trik and trik dari saya dalam berkendara di jalan tol Trans Sumatera. Kali ini saya perlihatkan yaitu tol dari gerbang tol Gunung Batin. Kita akan keluar nanti exit di Lampung Tengah, gerbang tol Terbangi, dengan jarak tempuh kecepatan rata-rata 100 ini kurang lebih 15 menit guys, 15 sampai 20 menit lah gitu ya. Nah, memang agak lengang nih ya, ada bis pun cuma ada berapa gitu. Oke, terima kasih, selamat menikmati pemandangan, keep safety riding, dan jangan lupa tetap berdoa, fokus. Nah, kalau teman-teman merasa mungkin ngantuk dan sebagainya, jangan dipaksakan, karena di tol Trans Sumatera ini tidak usah khawatir, banyak juga titik-titik rest area, di mana di rest area ini juga dilengkapi dengan minimarket, toilet, tempat makan, dan tentu saja SPBU untuk kita pengisian bahan bakar guys. Terima kasih, selamat menikmati perjalanan, keep safety reading, tetap berdoa, dan tetap kita harus fokus. Oke, nah ini kurang lebih kita udah mau sampai ini teman-teman. Nah, kita lihat selalu ketika mau exit tol ada penunjuk ini ya, penunjuk marka kita mau keluar di mana. Nah, ini kita akan ambil kiri keluar di Terbangi Besar, Bandar Jaya. Ini kalau kita lurus ini arahnya ke Bandar Lampung, dan kalau lurus lagi ke Pelabuhan Bakauheni. Kita ambil kiri guys, kita siap-siap exit tol. Jadi kalau exit tol kita juga harus lihat spion, jangan langsung mengkol kiri, takutnya nanti ada daerah belakang mobil dengan kecepatan tinggi, tetap harus berhati-hati. Nah, yang paling menarik di tol Trans Sumatera ini guys, ketika kita exit tol, nah ini yang saya suka, ini keren, jadi konturnya bagus, itu satu lingkaran penuh guys. Makanya ketika teman-teman sudah mau keluar tol, udah masuk di exit tol, harus pelan guys, karena keluarnya ini nikungnya satu lingkaran penuh ya. Jadi harus dikondisikan, tetapi ini kalau menurut saya sangat artistik ya, sangat menarik sekali. Jadi kita nggak bosan di tol. Nah ini guys, kita harus pelan ya, jangan kebut-kebutan, nanti malah mobilnya guling nanti ya. Iya, muternya. Jadi ini kita pas keluar exit juga perhatikan, karena di exit tol ini sebelum kita masuk gerbang tol dari arah kiri, kalau ini dari arah Bandar Lampung, itu juga ada mobil mau keluar ke exit tol Terbangi. Makanya kita juga harus lihat ya di sebelah kiri, jangan sampai main selonong ternyata ada mobil yang juga baru masuk. Oke, tetap kita on the track guys, dan kita juga harus persiapkan, jangan lupa e-tol guys. Nah, kalau ada e-tol lebih dari satu, jangan sampai keliru, karena juga ada sekitar 3 e-tol saya ya. Jadi e-tol yang untuk masuk itu yang untuk keluar, nggak bisa pakai yang e-tol yang lain guys. Oke, kita ambil kiri. Jadi kalau gerbang tol di Lampung ini ada biasanya 2, nggak cuma 1. Kita
kita pakai tongsis ya biar enak. Nah, cuma satu untuk mengurai kemacetan guys, jadi nggak perlu khawatir kalau pas kondisi padat pun juga masih bisa terurai. Kita lihat coba tarifnya berapa guys. Oke, tarifnya bener 24.000 guys. Nah, jadi tarif tol ini di Lampung kurang lebih ya 1 kilonya 1.000, berarti kurang lebih jaraknya 24 kilo, 24.000. Jadi masih terkondisikan guys dengan jarak tempuh yang tidak jauh daripada lewat lintas, lewat jalan luar. Itu lebih memangkas waktu tempuh kita guys. Nah, ini exitnya dari gerbang tol ya kurang lebih sekitar 1 kiloan teman-teman ya. Nah, kalau mau keluar exit tol ini perlu diperhatikan, harus tetap waspada karena jalan di lintas jalan Sumatera ini, Jalan Zum ini rame. Cuman memang ada beberapa titik ini dibantu oleh mereka yang masih mau membantu penyeberangan, karena kalau aparat kepolisian mungkin karena terbatas personelnya tidak bisa membantu. Nah, ya kita kasihlah sekedar uang lelah, sedekah teman-teman ya, berbagi, jangan pelit, kasihan mereka juga udah panas-panasan. Oke, ini kita masuk ke jalan lintas Sumatera. Ini sekitar informasi tambahan, jalan lintas Sumatera ini juga jalannya udah lebar. Ini kita mau ke arah Lampung Tengah, Bandar Jaya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang setelah keluar exit tol ternyata kok tadi lupa mengisi bahan bakar, nggak usah khawatir. Dari exit tol Terbanggi ini kurang lebih 1,5 kilo guys ya. 1,5 kilo ini ada SPBU sebelah kanan jalan. Kalau mau ngisi di situ ada pertama Pertalite, ada bensin, ada solar ya. Jadi udah lengkap di situ, dan ada bisa untuk rest area teman ya, toileting dan sebagainya. Ini sebelah kanan. Jadi nggak usah khawatir dimanapun teman-teman melakukan perjalanan. Pemerintah sudah memperhitungkan tentang fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi ketika kita membutuhkan. Oke, terima kasih. Semoga pengalaman saya ini, sharing kita untuk pengendara aman di jalan tol ini dengan trik-trik pengalaman yang pernah saya alami di jalan tol Trans Sumatera bermanfaat, sehingga teman-teman ketika melakukan perjalanan melewati tol Trans Sumatera sudah tahu persiapannya seperti apa. Seperti e-tol harus dikasih toksis karena ada beberapa titik yang dia agak jauh, dan juga ban mobil harus dicek benar-benar kondisi fit. Saran saya pakai nitro agar dia dingin, menghindari pecah ban. Nah, terus juga teman-teman tadi trik-triknya ketika di jalur Trans Sumatera anginnya besar, kita ambil yang jalur cepat dengan kita lihat kondisi treknya ya, karena harapannya angin itu sudah terpecah, pengalaman saya terpecah dengan pembatas jalan, jadi nggak terlalu limbung mobil kita. Oke, semoga bermanfaat dan tetap semangat, dan salam sehat selalu. Terima kasih.